Wow, sih emang nggak bisa bohong ya, kalau rumah didesain sama arsitek ternama, pasti nih hasilnya beyond expectation. Hai, balik lagi sama aku Monica Tineke di channel Property Hunter. Hari ini aku lagi di Summarecon Crown Gading, project terbaru dari Summarecon yang masih grass banget. Cuma 15 menit dari Kelapa Gading, yang digadang-gadang bakal jadi New City New Kelapa Gading. Lokasi tepatnya berada di sisi utara timur Jakarta, diapit sama 2 akses tol. Tol dalam kota Kelapa Gading Pulau Gebang dan 1 km dari future akses tol Jor 2 Tarumajaya. So, buat kamu nih yang udah terlanjur cinta dan susah move on dari Kelapa Gading, wah ini bisa jadi kesempatan yang bagus untuk miliki rumah di sini, which is a step away from Summarecon Kelapa Gading. Di klaster perdana, harga perdana yang pastinya masih best price banget. Ini dia tampak depan rumahnya teman-teman. Ini lokasinya ada di dalam klaster Jasmia Residence ya teman-teman. Luas bangunannya 307 meter persegi, luas tanahnya dimensinya 12 kali 16 meter ke belakang. Desain fasadnya nih modern klasik, dibalut sama warna putih, hitam dan abu-abu. Bentuk atapnya tuh pakai atap mansard yang ditutup sama genteng bitumen. Kalau kita lihat tuh di atas ada 2 atap melengkung. Tapi itu bukan cuma sekedar hiasan aja ya teman-teman, karena itu bakalan jadi sumber akses cahaya untuk ke area attic room yang ada di dalam rumahnya nih. Dan kalau teman-teman lihat dari drone di atas sana, di sana juga ada area outdoor, bisa buat aktivitas seru sama kerabat atau keluarga terdekat ya. Di depan rumahnya nih disediain area carport yang besar. Jadi kalau punya mobil Alphard, Innova, muat banget nih buat parkir di sini. Dan kalau punya tambahan motor gede bisa taruh di depannya juga masih muat banget kok. Area carportnya juga dilindungi sama kanopi cantik. Atasnya pakai kaca tempered glass dan tiangnya nih pakai besi yang dicat warna hitam. Jadi looksnya tuh kayak seolah-olah menyatu gitu ya sama bangunan rumahnya. Nah, kalau teman-teman lihat nih, di sini ada pintu masuk untuk ke dalam rumahnya. Tapi aku nggak mau lewat sini karena aku mau ajak teman-teman untuk masuk ke rumahnya melalui pintu utamanya yang ada di sebelah sini nih. Levelnya juga dibuat beda ya. Lebih tinggi 1, 2, 3 step anak tangga dari area carportnya. Dan ini tuh gaya klasiknya berasa banget ya. Jadi pintu utamanya nih diapit sama 2 pilar besar yang di sisi kiri kanannya tuh ditempelin sama lampu besar yang memanjang ke bawah. Bikin rumahnya jadi kelihatan gagah nggak sih? Dan di pintu utamanya ini juga udah dilengkapi sama smart door lock system with kamera. Jadi dari dalam rumah kamu bisa intip nih siapa sih yang lagi datang bertamu. Sekarang aku udah penasaran nih, pengen lihat semewah apa sih rumah terbesar yang lagi dipasarin di Summarecon Crown Gading. Yuk kita masuk. Welcome. Nah, seperti biasa, namanya rumah mewah pasti punya area foyer ya. Tapi menurutku sini area foyer di sini cukup lumayan besar. Di sini bisa untuk taruh 2 kursi dan di tengahnya meja untuk jamu tamu yang mungkin nggak terlalu dekat. Dan di sini masih ada sisa space yang leluasa buat kamu nih yang mungkin beli di sini tapi masih percaya tradisi Feng Shui. Mungkin dinding sebelah sini bisa ditempelin cermin-cermin hias gitu ya buat datengin hoki buat pemilik rumah. By the way, rumah ini dijual dengan kondisi tanpa interior atau unfurnished. Tapi nggak apa-apa, justru ini bisa jadi inspirasi kamu nih buat isi perabotan kalau beli rumah di sini. Contohnya kayak sekat ini yang misahin antara area foyer dan living roomnya. Pastinya dengan adanya sekat kayak gini, desainnya tuh nggak masif, tapi bisa tetap memberikan privacy kalau lagi ada tamu yang dijamu di sini kan. Kita masuk ke area living roomnya. Wow, sih emang nggak bisa bohong ya, kalau rumah didesain sama arsitek ternama, pasti nih hasilnya beyond expectation. Living roomnya punya double high ceiling, ditambah lagi model plafonnya, terus juntayan lampu hiasnya yang memanjang ke bawah, dan finishing lantainya yang pakai homogeneous style 80x80, bikin ambience mewah rumahnya tuh dapet banget. Nah, meskipun rumahnya besar, tapi tetap kelihatan terang ya.
Soalnya dikelilingi sama bukaan kaca jendela yang pastinya bikin cahaya alami dari luar masuk ke dalam rumahnya tuh optimal banget. Tapi berhubung ini adalah rumah hook, nantinya dapat kaca tambahan di atas sana dan pintu samping kayak gini. Khusus untuk rumah tipe badan, ini full dinding ya teman-teman. Nah, misalnya nih kalau lagi jamu kerabat deket atau keluarga dan mau extra fresh air, teman-teman tinggal buka aja nih. Nah, ini dia area backyardnya. Di sini dijadiin swimming pool dan tembok pembatas belakang rumahnya tuh dibuat jadi patio garden dengan beraneka warna pakai artificial plant. Terus geser dikit, di sini ada area teras samping rumahnya untuk chill and relax di pagi dan sore hari. Tapi lagi-lagi bisa kamu desain kayak gini nih rumahnya kalau kamu beli rumah hook. Untuk rumah tipe badan, batasnya tuh cuma sampai tembok ini aja ya teman-teman. Info tambahan, nantinya ini tuh masih berupa tanah kosong. Jadi belum diset kayak gini ya. Bisa disesuaikan sama kebutuhan dan preferensi kamu deh. Sekarang kita masuk lagi ke dalam rumahnya yuk. Nah, yang paling aku suka dari rumah ini, dining areanya tuh punya view menghadap langsung ke area backyardnya. Kebayang dong ya kalau backyardnya kamu set dan hias secantik kayak di show unit ini. Wah, suasana makan sama keluarga pastinya hangat dan menyenangkan banget. Untuk dining areanya di sini punya kapasitas 8 orang dan di atasnya tuh dikasih lampu hias juga. Dan di belakangnya nih ada island dan di pojoknya ini ada dry kitchen dengan bentuk letter L ya teman-teman. Jadi, kalau beli rumah di sini mau undang kerabat dekat atau keluarga, tinggal sajiin aja makanannya di island dan duduk manis deh makan bareng di dining areanya. Yang perlu teman-teman notice juga nih, di sini Summarecon memberikan home warranty selama 1 tahun untuk setiap unit rumahnya, meliputi kebocoran, kerusakan utilitas dan sanitari, keretakan dinding dan lantai, dan kepudaran warna genteng dan aluminium. It means pastinya setiap rumah di sini dibangun menggunakan material yang high quality standard dong. Di rumah ini dilengkapi dengan 4+1 kamar tidur. Salah satunya nih, kamarnya ada di lantai 1 sebelah sini teman-teman. Nah, coba deh teman-teman lihat nih, kamarnya wow, bagus banget ya. Padahal ada di lantai 1 tapi bisa dapat space sebesar ini. Bisa taruh kasur king atau super king dan bedside table di sisi kiri kanannya. Plus masih bisa taruh wardrobe juga tuh di pojok sana. Mungkin dengan keberadaannya yang ada di lantai 1 nih, selain bisa untuk kamar tamu, bisa juga untuk jadi kamar orang tua. Karena dengan space-nya juga cukup besar, kalau misalnya mama papa tidur di sini juga pastinya masih proper dan nyaman banget kan? Masih di lantai 1 rumahnya nih, kalau lagi aktivitas kumpul sama keluarga, tenang aja karena juga dilengkapi dengan area kamar mandi yang ada di belakangku nih. Kamar mandinya dibuat memanjang ke dalam gini ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada akses cahaya alami. Di sini ada area shower, di tengahnya ada kloset duduk dan deket pintu keluar nih ada area wastafel. Semua sanitarinya udah standar Toto ya teman-teman. Dan di sini juga nantinya bakal ada pintu untuk jalur akses dari dalam kamar menuju ke kamar mandi sharing ini. Jadi kalau misalnya orang tua stay di kamar ini dan mau ke kamar mandi, mereka nggak usah muter deh keluar kamarnya. Kira-kira rumah sebesar ini pastinya butuh dong ya jasa asisten rumah tangga, ya nggak sih? Tenang aja, karena rumah ini juga dilengkapi ruangan eksklusif untuk memenuhi kebutuhan asisten rumah tangga yang posisinya tepat di balik pintu ini alias di balik dry kitchen yang lagi kita lihat nih. Yuk kita lihat ya. Nah, ini adalah ruangan khusus untuk semua kebutuhan asisten rumah tangga ada di sini teman-teman. Mulai dari ujung sana, itu adalah pintu samping untuk akses masuk ke rumah ini yang tadi kita lihat dari depan rumahnya ya. Begitu masuk, di sini ada space kecil. Nah, mungkin untuk tuan dan nyonya rumahnya nih yang pakai jasa driver, sambil nunggu mereka siap, bisa duduk istirahat atau ngopi di sini ya. Di sebelahnya disediakan kamar tidur asisten rumah tangga yang sebelahan sama kamar mandinya juga. Terus di sini juga ada spot untuk taruh mesin cuci yang pastinya juga udah dilengkapi sama saluran air dan juga jalur pembuangan air kotornya ya. Naik dikit. Nah, ini adalah area wet kitchennya. Simple dan bentuknya linear. Dan
Di balik pintu ini adalah area outdoornya yang atasnya tuh terbuka alias void teman-teman. Dengan disediakan jalur terpisah kayak gini, pastinya ini ngebantu banget nih kalau misalnya pemilik rumah mau tinggalin rumahnya cukup lama, tinggal kunci aja pintu itu dan juga akses pintu utamanya ya. Atau mungkin kalau asisten rumah tangganya nih abis pulang belanja, tinggal lewat jalur ini aja bawa belanjaannya untuk disimpan atau langsung diolah buat dimasak di sini. Kita udah selesai review lantai 1 rumahnya. Sekarang kita lihat yuk lantai 2-nya ada apa aja sih? Wah, ternyata di lantai 2-nya nih ada living room lagi teman-teman. Bisa taruh sofa memanjang kayak gini dan dikasih 2 pouch ekstra tambahan, dan di tengahnya nih bisa pakai meja bundar kayak gini ya. Di depannya ditaruh TV, jadi buat yang suka nonton drama Korea mungkin atau ngegaming, ini pastinya bakalan jadi spot favorit banget ya, karena pastinya lebih private. Kalau teman-teman lihat nih, di selasar sini kalau kita berdiri, kita bisa lihat dengan jelas aktivitas yang ada di lantai 1 rumahnya. Di rumah ini, di lantai 2-nya nih dilengkapi dengan 2 kamar anak dan 1 kamar tidur utama. Kita lihat satu-satu ya, mulai dari kamar anak yang ada di sisi sebelah sini nih. Wah, untuk kamar anaknya aja, ini tuh juga tergolong besar ya. Dan nuansanya dibalut, didominasi sama warna biru gitu. Jadi tuh kesannya boys banget. Kalau spacious gini sih menurutku anak dari balita sampai bujang juga nggak maksa sih buat tetap stay di kamar sebesar ini. Di sini dilengkapi sama kasur yang menghadap langsung tuh ke jendela yang view-nya menghadap ke backyard rumahnya. Terus di samping kasurnya muat untuk taruh meja belajar memanjang kayak gini, di atasnya pakai ambalan, dan di seberangnya nih ada area wardrobe-nya. Spesialnya lagi, setiap kamar di lantai 2 itu tuh masing-masing punya ensuite bathroom sendiri. Kalau kamar anak yang ini, posisi ensuite bathroom-nya tuh ada di situ tuh. Nuansanya sama-sama mirip-mirip dibalut warna aksen-aksen biru gitu ya. Dan sanitarinya juga pastinya udah lengkap dan premium setara Toto. Mulai dari shower, kloset duduk, dan wastafel. Sekarang kita pindah ke kamar anak satunya lagi ya, yang posisinya nih pas sebelahan sama kamar anak tadi yang kita lihat. Kalau kamar ini nuansanya tuh didominasi sama warna pink gitu ya. Jadi udah bisa tebak dong kalau di show unit ini kamar ini buat anak cewek atau anak cowok? Pastinya anak cewek. Begitu masuk, di sini ada spot favorit kebanyakan cewek umumnya sih, yaitu apalagi kalau bukan dandan, ya nggak sih? Nah, coba deh teman-teman mendekat. Untuk ukurannya sih kurang lebih mirip ya sama kamar tadi, cuma ini tuh sedikit lebih besar aja dan penempatannya juga sedikit beda. Di sini kasurnya view-nya menghadap ke area dinding di depannya. Geser dikit ada meja belajar lengkap dengan wardrobe-nya. Dan untuk kamar ini ensuite bathroom-nya posisinya ada di sisi sebelah sini nih. Nuansanya juga ada warna-warna pink gitu ya. Pastinya juga dengan sanitari lengkap setara Toto. Next, aku mau tunjukin kamar tidur utamanya yang merupakan sekaligus ruangan terakhir yang ada di lantai 2 rumah ini. Posisinya pas seberangan sama kamar anak perempuan yang tadi kita lihat ya. Ini dia kamar tidur utamanya sih. Luas banget ya teman-teman. Spesialnya lagi, kamar utamanya nih punya lebar selebar rumahnya. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari area sini nih. Dengan space sebesar ini, kalau mau taruh king bed size atau double king bed size juga masih oke banget ya. Terus sisi kiri kanannya bisa ditaruh nakas. Dan berhubung show unit ini lokasinya di hook, makanya ada ekstra kaca jendela lagi di sudut kiri dan kanannya tuh. Tapi untuk rumah tipe badan, ini full dinding ya teman-teman. Buat inspirasi aja, di depan kasurnya nih developer tempelin TV juga nih. Jadi kalau misalnya belum ngantuk gitu ya, bisa nonton TV bareng pasangan sambil ngobrol ringan kali ya. Uniknya lagi nih, dari kamar utama ini yang juga jadi pembeda dari kamar lainnya, di sini punya area balkoni sendiri. Pastinya ini bakalan jadi area spot sweet escape sama pasangan kamu. Karena ukurannya sih nggak kecil, tapi nggak besar juga. Bisa banget untuk nikmatin fresh airflow karena nantinya di Sumarekon Crown Gading, di dalam kawasannya akan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau seluas 26 hektar dan danau seluas 9 hektar. Nice banget ya. Nah, di sini ada area lagi di corner dengan sofa kecil dan meja bundar nih.
Yang hobi baca, pastinya ini bakalan jadi spot favorit kamu kan? Nah, dari tadi di kamar utama ini besar sih, tapi kita belum lihat wardrobe-nya ya. Wah, nggak level dong. Namanya juga rumah mewah, di kamar utamanya udah nggak pakai wardrobe lagi. Tapi udah dilengkapi dengan ensuite bathroom yang besar banget sih ini teman-teman. Pastinya pemilik rumah ini, tuan dan nyonya, bisa nyimpen beraneka koleksi pakaian dan barang-barang branded lainnya tanpa harus khawatir nih kekurangan tempat mau taruh di mana ya. Dari walk-in closetnya, di sini juga terkoneksi langsung ke area ensuite bathroomnya teman-teman. Bedanya nih, untuk ensuite bathroom di kamar utamanya itu dilengkapi sama bathtub kayak gini teman-teman. So, kalau misalnya kamu mau berendam tiap hari juga kayak ala-ala di hotel gitu, wah bebas ya. Kita udah selesai explore lantai 2 rumahnya. Sekarang kita lihat yuk ke attic room yang ada di atas sini. Yuk ikutin aku terus ya. Sebelum naik, aku mau tunjukin satu spot yang menurutku nih idenya simple tapi bermanfaat banget. Itu tuh, di atas sana, di area akses untuk menuju ke attic roomnya, dikasih skylight kayak gitu. Jadi pastinya area ini tetap kelihatan terang tanpa harus nyalain lampu kan? Ini dia attic roomnya. First impression begitu sampai attic roomnya tuh kelihatan lega dan gak maksa sih. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh mengenai attic roomnya, aku mau infoin dulu kalau di sini juga dilengkapi sama satu powder room, dilengkapi dengan kloset duduk dan wastafel. Jadi kalau lagi aktivitas di sini nggak usah repot-repot turun ke bawah ya. Untuk kasih lihat teman-teman, aku coba muter ya. Wow, lihat deh, bener kan? Beneran besar dan nyaman banget di sini. Ceilingnya juga cukup tinggi kan? Jadi kalau misalnya mau satu keluarga kumpul di sini juga masih cukup banget. Dan kalau teman-teman lihat tuh, di sisi sana dan sana itu tuh adalah 2 kaca jendela yang tadi kita lihat waktu bahas fasad rumahnya. Pastinya sih kalau aku punya rumah di sini, di attic room ini mungkin aku bakalan nonton film favorit aku atau baca buku favorit aku. Kalau kamu punya ide lain gak sih? Boleh komen di bawah ya. Selain area indoornya, attic roomnya juga punya area outdoornya di sebelah sini. Yuk kita lihat. Nah di sini teman-teman nanti yang didapat bakalan areanya tuh plong gitu aja ya. Tapi kalau suka nih sama idenya boleh ditiru, dibikin gazebo kayak gini untuk acara outdoor seru sama teman, kerabat dekat atau keluarga. Dan di sisi sebelah sini bisa taruh alat buat barbecue partyan deh. Oke, kita udah selesai nih explore rumahnya. Jadi rumah ini berada di dalam kawasan super cluster Florana di gerbang utama Summarecon Crown Gading. Tepatnya di dalam cluster Jasmia dengan 3 tipe pilihan rumah. Mulai 9x15, 10x15, dan 12x16. Untuk tipe 9 dan tipe 10 ada 2 opsi, deluxe dan premium. Sementara untuk tipe 12 ada 4 opsi nih, mau basic, deluxe, premium, atau premium attic. Soal fasilitas rasanya nggak usah diraguin lagi dong ya. Summarecon based on experience dari project terdahulunya. Untuk fasilitas di dalam klaster Jasmia sendiri nantinya bakalan ada clubhouse, kolam renang, taman bermain anak, ruang komunal, ruang fitness, dan juga nantinya akan dilengkapi dengan gerbang sistem pengenalan wajah dan keamanan CCTV 24 jam ditambah dengan fasilitas pendukung yang sangat lengkap, mulai mall, public space, sekolah, rumah sakit, dan ada area komersial lainnya. Untuk harganya, rumah baru dengan desain sebagus ini dan fasilitas yang sangat lengkap dijual dengan harga mulai 2,6 miliaran. Untuk info lebih lengkap, kamu bisa langsung kontak nomor yang ada di bawah ini ya. Linknya aku taruh di description box. Oke, demikianlah home tour kita kali ini. Buat kamu yang suka sama videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Property Hunter ya. Biar kita juga tahu kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Kita juga punya Instagram dan TikTok, bantu follow ya teman-teman. Mudah beli rumah, siapa takut? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!